لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعاء الإناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. ونحن في الأمس وراحة وحضور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والتياجر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتشرف وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا دائم الفضل على البرية آمين. يا باسط اليدين بالعطية آمين. يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة آمين يا رب العالمين. أما بعد, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik serta hidayah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang saleh wa salihah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana kita mengharapkan daripada syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Dan juga yang tidak saya lupakan, yang saya hormati dan saya muliakan daripada pimpinan Majelis Qaribullah, betul, dan Ponpes Bani Sarbini, yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Munaib. Amin. Apa? Benarkah? Guru haji. Ya, moga-moga beda di haji. Amin. Ya, di sini bahasanya Sunda ya? Sunda. Oh, berarti nggak paham bahasa Spanyol. Kita doakan kepada Haji Munaib, Haji dulu, Haji. Kita doakan kepada Ustaz Munaib, semoga saja insya Allah berangkat haji, amin. Misalnya bisa tahun depan berangkat haji, amin. Doakan sehat walafiat, amin. Panjang umur yang berkah dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan segala dakwahnya, amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati daripada pembina Majlis Qaribullah Al-Habib Ali Ridha Al-Kaf, yang beliau tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Mata'amallahu bi hayatihi wa nafa'ana bi ulumih. Semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan daripada risalah dakwah yang beliau tuntut daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di dalam acara pengajian bulanan, yang mana alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun jamaahnya sedikit tapi rahmat dari Allah tetap turun untuk kita semua. Amin. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga. Amin Allahumma. Ini saya rumah-rumahnya takut ini. Masalahnya sebelah sungai, jatuh bahaya. Nah, masalahnya baru kawin nih. Ya, semoga cepat dapat jodoh ya, bersama bismillah insyaallah. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita pada kesempatan kali ini hadir di dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu itu penuh dengan yang namanya rahmatnya Allah, penuh daripada amalan-amalan yang mana di situ diajarkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ingin membahas
Hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia ini untuk apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia ini hakikatnya untuk apa? Ayo, yang bisa jawab boleh pulang. Apa? Untuk apa, Bu? Ibadah. Pinter. Silakan, Bu, boleh pulang. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Hakikatnya kita sebagai hamba Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah, hanya untuk mencari amal baik yang kita kumpulkan, yang nanti kita ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Kalau kita di alam dunia ini kita gunakan umur kita merasa masih muda, kita merasa masih tua, kita tidak pernah beramal baik, kita tidak pernah beribadah kepada Allah, kita tidak pernah sholat, kita tidak pernah zakat, kita tidak pernah puasa. Pertanyakan di dalam diri kita, hakikatnya kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Kalau hidup kita digunakan untuk maksiat, maka kita telah menyia-nyiakan daripada nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Na'udzubillahi min. Jangan sampai kita jadi hamba-hamba Allah yang mana dilaknat. Kenapa? Karena ad-dunya mal'un. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah cinta sama dunia, maka hakikatnya diri dia bukan digadaikan kepada Allah, tapi digadaikan kepada dunia. Dia kalau mencari akhirat, dunia bakal ngikut, Bu. Dunia bakal ngikut. Tapi kalau dia mencari dunia, apalagi cinta kepada dunia, maka akhirat belum tentu ikut dengan dia, tapi dia akan dipusingi dengan urusan dunia. Coba kita lihat, aplikasi pinjol sudah banyak, orang sudah gampang tinggal ngeklik aja. Zaman sekarang ya Allah, berapa banyak orang yang masih muda udah pinjam online. So, kalau ibu-ibu yang tua-tua, saya pastilah yang itu yang umurnya sudah 70 ke atas nggak mungkin paham seperti itu. Tapi kita ini pertanyakan di dalam hidup kita, diri kita diciptakan oleh Allah buat apa? Kalau kita diciptakan oleh Allah hanya untuk bermaksiat saja di alam dunia, itu orang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang terlena dan tidak akan mendapatkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Mau, Bu, kita jadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah? Mau nggak? Mau nggak? Mau, Bu? Benar? Kok ibu-ibu kurang semangat nih? Mau nggak, Bu? Mau, Bu? Nah, kira bapak-bapak mau? Mau? Mau apa, Pak? Mau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang dicintai. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, apa amalan yang lebih utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayyul amal afdal ya Rasulullah?" Apa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salatu li waqtiha, yaitu salat pada waktu. Salat waktunya dikumandangkan azan, kita telah siap-siap salat di mushola, salat berjamaah, supaya kita mendapatkan daripada titel orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ini semuanya ini kadang-kadang golongan sorry. Tahu golongan sorry? Sholat kari kalau kata orang Jawa. Sholatnya terakhir-terakhiran. Kalau kita mau dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang dicintai oleh Allah, makanya sholatnya di awal waktu. Kenapa? Karena di situ kita mendapatkan fadilah yang luar biasa, Pak Bu. Apa fadilahnya? Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuktikan bahwasannya diri kita menjadikan orang-orang yang betul-betul ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa
sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Apa faedah sholat? Faedah sholat itu apa? Faedahnya kita melaksanakan sholat itu apa? As-salatu mujalibatul waqt. Mujalibatul waqt. Sholat itu daripada mempermudah di dalam waktu kita. Waktu mujalibatul waqt wa rizq. Waktu dan rezeki kita. Orang kalau sholat di awal waktu dia nggak mikirin tuh kerjaannya, tidak mikirin yang namanya utangnya. Tapi kalau sholat di akhir waktu, dia hatinya bakal risau, dia hatinya bakal gelisah. Kenapa? Karena itu sholatnya di akhir-akhirkan. Tapi kalau orang sholat di awal waktu, hatinya itu tenang. Kenapa? Karena itu dia sholatnya di awal waktu. Makanya kalau kita mondok di pesantren itu betul-betul adalah suatu karunia dari Allah yang begitu besar, Pak Bu. Punya anak kita masuk ke pondok pesantren itu karunia dari Allah yang begitu besar. Kenapa? Karena takdir Allah kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang dicintai. Kenapa? Karena di pondok pesantren kita diajarkan sholat di awal waktu. Karena di pondok pesantren kita diajarkan untuk memelihara hati kita supaya tidak kotor. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, itu hanya ada di pondok pesantren dan majelis ilmu. Makanya Pak Bu, jangan sia-siain majelis kayak gini. Walaupun kita hadir hanya hari Minggu, ya Ahad malam Senin, seminggu sekali atau sebulan sekali, itu sebulan sekali Bu. Bayangin akhir bulan lagi lakat duit itu akhir bulan. Ya, gak gajian bapak-bapak akhir bulan, tapi awal bulan pada cair. Itu sholat di awal waktu penting. Apa? Mujalibatul waqt wa rizq. Mempermudah kita punya waktu, dipermudah oleh Allah kita punya rizki. Nah kalau bapak-bapak rizkinya seret mulu, jangan lupa sholat. Tanyain sama diri kita, ya Allah, nggak kaya-kaya kan? Punya motor digadang, ibu-ibu punya emas digadang, punya gelang keroncong digadang, punya kompor digadang. Itu kalau bisa, kalau laki bisa digadai itu sama ibu-ibu. Kenapa? Karena kita melupakan yang namanya salah satu daripada amal yang dicintai oleh Allah. Apa? Sholat di awal waktu itu penting. Kalau kita ingin dipermudah ibadah kita, segala urusannya di alam dunia ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus melaksanakan daripada sholat di awal waktu. Supaya hidup kita berkah, Pak Bu. Supaya hidup kita ini, rumah kita hidup dengan ibadah. Gak bisa kita jamaah di masjid, jamaah di rumah. Lebih afdal mana? Jamaah di masjid apa jamaah di rumah? Iya jelas di masjid. Kenapa? Karena masjid adalah baitul rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak Bu jangan menyanyikan yang namanya sholat di awal waktu. Yang kedua apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Summa birrul walidain. Yang kedua bakti dan taat kepada kedua orang tua. Ini kadang-kadang nih kita yang masih muda, kita alhamdulillah yang mana masih punya orang tua, kadang-kadang kita nggak bakti sama orang tua. Nah orang tua ini sebagaimana cermin daripada kehidupan kita. Kalau kita takdim, kita hormat sama orang tua, berarti kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat titel hamba Allah yang soleh dan soleh. Amin nggak? Amin ya Allahumma. Jangan sia-siain. Kita masih punya orang tua, jangan disia-siain bakti sama orang tua. Jangan ngelawan perintah orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu yang telah melahirkan kita, yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan kita segala apa yang kita inginkan. Siapa yang memberinya? Orang tua. Orang tua ada tiga. Ada orang tua kandung, orang tua itu bisa guru kita, itu orang tua. Yang ketiga apa? Orang tua, ayah mertua kita. Itu orang tua, ada tiga. Kita mau bakti sama yang mana dulu? Utamakan, kata Habib Lutfi, orang tua kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena beliau yang telah melahirkan kita.
Karena beliau sebab musabab kita bisa menuntut ilmu di pondok pesantren atau yang di SMP, SMA atau di aliyah. Sebabnya siapa? Orang. Siapa yang mau bayarin kalau bukan orang tua? Emang kita punya duit sendiri? Ya kagak. Kerja kagak jelas, pengangguran. Kayak Gus Ihya, Masya Allah. Kerjaannya apa Gus? Apa kerjaannya? Apa? Beban. Oh, iya. Manusia ini Masya Allah, Allah telah memberikan kita Anda hidup di alam dunia, punya kedua orang tua. Supaya apa? Kita dihidupkan oleh orang tua kita. Orang tua kita yang mengajarkan kita bagaimana cara berbakti kepada orang, menghormati orang lain. Siapa yang mengajarkan? Kalau bukan orang tua kita. Ridha Allah fi ridha walidayhi, ridha Allah fi ridha walidayhi, wa sakhatallah sakhatu walidayhi. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ridhonya Allah ada di pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Orang tua kita marah sama kita, hati-hati jangan sampai kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hamba-hamba yang durhaka. Na'udzubillahi min. Nah. Tahu cerita maling apa kan? Maling utang atau maling kundang? Maling kundang. Maling kundang dirubah ya Allah. Tuh. Dibocil ketawa sih. Apa ngerti-ngertiannya? Ya. Diciptakan oleh Allah itu manusia lahir dari rahim ibunya. Ketika dewasa merasa sombong, merasa dirinya angkuh, akhirnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikutuk jadi batu. Mending jadi batu daripada jadi kodok. Itu supaya apa? Supaya kita melihat tuh contoh. Tuh maling kundang gara-gara apa? Durhaka sama orang tuanya dirubah jadi batu. Nah kita manusia yang diciptakan oleh Allah, apalagi kita seorang anak masih punya orang tua, hormati, sayangi, jangan melawan perintah orang tua, jangan durhaka sama orang tua. Karena apa? Itu amal yang paling cintai oleh Allah ketika kita bakti sama kedua orang tua. Dan kalau orang tua kita telah tiada gimana? Kita doain, kita baca Fatihah setiap selesai sholat kita tawasul buat orang tua kita, semoga dimudahkan daripada amal ibadahnya diterima, di kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang ini mereka tidak tahu keutamaannya orang tua. Mereka tidak tahu bagaimana orang tua memperjuangkan daripada dirinya itu. Ketika seorang anak durhaka kepada orang tua, apakah tidak sakit rasanya seorang ayah atau ibu? Sakit. Kita aja kalau kita seorang yang mana ada orang lain ngebentak kita, marah sama kita, kita kadang-kadang rasanya, ya Allah ini orang kok bisa begini, kita punya salah apa sama dia. Orang tua pun kayak gitu. Kalau kita marah sama dia, ngerasa ngelawan sama dia, orang tua bakal marah, pasti marah sama kita. Tapi di hatinya ada pertanyaan, ini anakku bisa begini, padahal saya didik dari kecil sampai dewasa. Supaya apa? Supaya jadi anak yang soleh dan soleha, bukan jadi anak yang ngelawan kepada saya. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang birrul walidain. Amin Allahumma. Yang ketiga apa? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa jihad fisabilillah. Jihad ini bukan dengan cara perang aja Pak Bu. Kadang-kadang ada orang menyalahpahamkan makna jihad. Jihad kita harus perang, melawan orang-orang lain yang bukan non-muslim. Wah, hati-hati. Kalau non-muslimnya bukan kafir harbi, untuk apa kita musuhnya? Dia masih muslim, di situ dia menghormati orang-orang lain. Ada orang non-muslim takbir sama kita, hormat sama kita, masa kita bunuh? Dan orang-orang seperti ini yang membahayakan umat. Makanya kita hati-hati Pak Bu, jangan gampang terprovokasi dengan yang namanya media, apalagi HP, apalagi TikTok, Facebook. Ini semua ini bahayanya, mudaratnya lebih besar. Kata Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Badi, apa? Media sosial itu rajanya setan. Rajanya setan itu HP. Iya, setan gepeng. Hati-hati. Ini sebelah ada sungai. Ibu-ibu kalau mau buang HP-nya silahkan.
Zaman sekarang Masya Allah, orang-orang bisa berubah pikirannya gara-gara HP. Orang-orang bisa bunuh saudaranya sendiri gara-gara HP. Kenapa? Karena HP ini mudaratnya besar. Kata Ibn Abdurrahman, ada iblis yang luar biasa, ya HP. Makanya kita harus hati-hati kita menggunakan media sosial. Yang ketiga tadi jihad fisabilillah. Jihad itu kita ini sedang jihad Pak Bu. Betul. Kita lagi jihad nih, bener gak Bu? Bener gak Bu? Tuh ibu-ibu udah pada ngantuk aja tuh. Takutnya jatuh. Masalahnya ini turunan tuh Bu. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fisabilillah hatta yarji. Barang siapa yang menuntut ilmu, keluar dia untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah hatta yarji. Dia sedang ada di jalannya Allah sampai pulang ke tempatnya kembali. Kita ini lagi di jalannya Allah Pak Bu. Betul. Kita ini lagi berkumpul di taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kagak kelihatan taman surga nih Bu. Ini sebelahnya sungai, ya kan? Ada tebing sebelahnya. Masya Allah. Kalau Allah kun fayakun, ini tebing jatuh, kita mati semua di sini Bu. Makanya kita ini sedang ada di jalan Allah semuanya. Lagi dijamin sama Allah kehidupan kita. Kenapa? Karena barang siapa man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah. Dia lagi di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pulang dari majlis ini tiba-tiba ada yang mati, insyaallah surga balasannya. Amin. Amin. Mau mati habis ini? Mau? Tuh ada yang mau? Ya insyaallah. Biasanya ngomong kayak gitu udah tua itu. Kelihatan banget itu mukanya. Semoga kita jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Amin. Allahumma amin. Tadi 3 Bu. Kalau kita ingin dicintai, jadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, apa? 3. Tadi apa yang pertama? Sholat di awal. Yang kedua apa Bu? Birrul walidain. Yang ketiga yaitu jihad fisabilillah. Bukan dalam artian perang, bukan. Tapi dalam artian kita bisa menuntut ilmu. Karena kalau zaman sekarang kita perang lawan siapa Pak Bu? No, perang lawan siapa? FF lagi PUBG ya. Gampang banget begitu. Kita lagi perang sama siapa? Kalau kita perang sesama muslim, itu namanya bukan perang, bukan namanya jihad. Itu orang-orang yang sesat, keblinger pemikirannya. Makanya kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba yang ini cintainya. Makanya melaksanakan 3 as-salatu li waqtiha wa birrul walidain wa jihad fisabilillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba-hamba Allah, menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal. Kemudian kalau kita ingin cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sholat di awal waktu, ya lumayan susah. Bukan lumayan aja, susah banget itu. Ya, kadang-kadang kita sibuk di sawah. Kadang-kadang kita sibuk sama kerjaan kita. Betul Bu? Kadang-kadang kita sibuk lagi masak. Semuanya itu kita laksanakan, kadang-kadang susah untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Birrul walidain belum tentu. Kadang-kadang kita kebawa emosi, marah sama orang tua kita. Kadang-kadang kita durhaka sama orang tua kita. Udah jujur aja, kita semua bakal begitu. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Jihad, kadang-kadang kita menuntut ilmu, kadang-kadang susah hadir majelis. Kaki kita berat, kayak setannya ada aja gitu. Kita mau berangkat majelis, ada aja yang nanya, Assalamualaikum Bang, iya ayo mampir. Akhirnya kagak jadi majelis. Kayak bapak-bapak begitu. Apalagi depannya pos ronda. Nah, ada yang lagi main gaple itu. Mau berangkat majelis, ngeliat gaple, ya udah perangkat selesai majelis ya. Main gaple. Itu bapak-bapak kerjanya gitu. Kalau ibu-ibu beda. Kalau ibu-ibu mah, ya Bu, beda Bu. Ngerumpi biasanya ibu-ibu mah. Itu tahu tidak? Yang mana? Haji siapa ya? Haji Jenab kan? Iya. Kawin maning, harus apa? Sama siapa kawinnya? Itu sama bapak-bapak. Bapak-bapak yang mana? Kampung sebelah yang
jenggotnya panjang sebelah. La ilaha illallah. Itu gibah ibu-ibu biasa seperti itu. Berat bu kalau kita ingin hadir majlis ilmu seperti ini. Berat kaki kita kadang-kadang. Makanya salah satu amalan yang paling mudah kita laksanakan yaitu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat mau dimanapun kita berada gampang. Walaupun man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad, sekali, maka Allah akan bersolawat kepadamu 10 kali. Allah sholawat. Kalau umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Bagi hambanya yang mana? Bagi hamba yang mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan bagi kita paling mudah, paling gampang, yang gak perlu ijazah. Kata Habib Umar, sholawat itu gak perlu ijazah. Mau sholawat apapun baca. Supaya apa? Hidup kita tenang. Supaya apa? Hidup kita itu nyaman. Supaya hidup kita, hati kita ini terang. Cahaya semua isinya. Bukan kotoran-kotoran hati yang isinya gibah, sombong, hasud, riya. Itu bisa disembuhkan dengan apa? Membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bareng-bareng kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a ya Rafi'a ya Rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a ya Rafi'a ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alamin, ya uhailal jud, ya uhailal jud, ya uhailal jud wal karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a ya Rafi'a ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Alhamdulillah. Tuh kalau kita sholawat, hati kita itu rasanya nikmat, tenang, adem. Kenapa? Karena di situ kita menyebut daripada Habibullah, kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat daripada tampang kita, wajah kita, tapi yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala amal dan hati kita. Amal sama hati ini penting. Kalau kita amalnya bagus tapi hati kita kotor, percuma Pak. Hati kita bagus tapi amal ibadah kita kosong, percuma Pak. Harus balance. Tahu balance? Paham? Yo, apa nih bahasa Inggrisnya? Iya, begitulah. Yang penting kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Supaya apa? Hidup kita selamat dunia wal akhirat. Makanya tadi kata saya, sholawat sama Nabi itu amal paling mudah bagi kita semua. Kenapa? Ada sebuah kisah di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ada di dalam situ sebuah kisah. Ada seorang Pak Bu lagi haji, dia lagi tawaf di Ka'bah. Dia asalnya dari Basrah, kota Basrah, Irak. Dia sedang haji, sedang tawaf. Tiba-tiba ada seseorang nyamperin ini orang. Wahai fulan, kenapa? Anakmu yang ada di kota Basrah telah meninggal dunia.
Ya, meninggal dunia. Seorang ayah mendengar anaknya meninggal dunia kaget. Akhirnya itu bapak yang tadinya sedang melaksanakan haji di kota Mekah pulang kembali di kota Basra. Itu zaman dulu Pak Bu, nggak ada yang namanya pesawat, nggak ada yang namanya mobil, nggak ada yang namanya bis, kereta. Numpak naiknya apa Pak Bu? Ontak. Paling cepat naik kuda. Di zaman itu pulang dia dari kota Mekah ke Basra. Kenapa? Karena anaknya meninggal dunia. Akhirnya ini bapak dilihat rumahnya telah ramai, sudah banyak orang-orang keluarganya menangis sedih. Karena apa? Karena ini anak meninggal dunia. Di kota Basra telah sampai, dia masuk ke kota Basra, sampai di situ melihat jenazah anaknya. Pas dibuka kain kafannya, dilihat, la ilaha illallah, mukanya hitam, mukanya hitam, bukan hitam, nggak ada yang hitam, putih-putih semua, mukanya hitam gosong Pak. La ilaha, ini bapak menjerit sampai akhirnya dia ini pingsan, dan di dalam pingsannya ini bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini orang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa ini saya punya anak mukanya menjadi gosong hitam ya Rasulullah? Akhirnya dijawab oleh ini baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia ini setiap harinya selalu makan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi dia memiliki kualitas apa ya Rasulullah? Setiap sebelum tidur dia membaca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum tidur baca sholawat sama Nabi Muhammad berapa Bu? 100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai itu jenazah, diusap wajahnya, berubah lagi, gosongnya itu hilang. Berkat apa? Membaca sholawat sama Nabi Muhammad. Oleh karena itu Pak, jangan sia-siain. Kita masih hidup di alam dunia, belum meninggal dunia, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu rahmat begitu. Innama ana rahmatul muhda. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita masuk surga dengan satu rahmat Allah cukup. Kenapa? Dengan syarat kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Manhajus Sawidi ada sebuah kisah bahwasanya Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika ingin menikahi Siti Hawa di surga sana, ingin menikahi Siti Hawa. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Adam berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya ingin nikahi saya dengan Siti Hawa. Dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali. Nabi Adam, Nabi Adam disuruh sholawat sama Nabi Muhammad, padahal Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nur Muhammad telah diciptakan oleh Allah 200 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Adam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sebagaimana perintah Allah sebanyak 10 kali. Akhirnya dinikahkanlah oleh Allah dengan Siti Hawa. Tuh, segitu besarnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak ibu ingin mengetahui keutamaan kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu besar, sampai dikarang oleh Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Itu dijelaskan kekhususan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang paling besar yaitu sholawat. Makanya kalau kita sholawat jangan sia-siain. Ada majlis sholawat kita hadir, walaupun lagi puyeng, lagi migrain, hadir Pak Abu, insya Allah penyakit kita minggat, amin. Kita hadir majlis punya utang, lupa balik rumah dia ingat lagi utangnya. Kenapa? Karena hadir majlis pengajian, hadir majlis maulid, yang mana di situ dibacakan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya jangan kita sia-siakan. Kita di kampung ada majelis kayak gini, kita hidupkan Pak Bu. Kita hidupkan supaya apa? Kampung kita ini jadi kampung yang berkah. Kampung kita ini jadi kampung yang selalu di situ hadir nama Muhammad Rasulullah. Makanya kalau hidup kita mulia, sebabnya apa? Karena ada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mulia sebagai umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan itu kita dapat bukan karena kita ingin disanjung oleh orang lain, tapi kemuliaan itu didapat kenapa? Karena kita memiliki seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sia-siakan. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan. Jangan sia-siakan kita hidup di alam dunia, yaitu kita bermaksud kepada Allah, selalu yang namanya melupakan Allah, ghaflah dari Allah, selalu diri kita bermaksiat, tidak pernah menjalankan ibadah, apalagi meninggalkan sholat. Hati-hati Pak Bu. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan daripada sholat, hidupnya tidak akan selamat dunia wal akhirah. Walaupun kita memiliki kekayaan sebanyak apapun, kita memiliki rumah segede apapun, kita memiliki jabatan segede apapun, tapi kita tidak melaksanakan sholat, maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan kita diberikan titel menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka ini adalah kunci surganya. Kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Moga-moga berkat sholawat kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ini waktu udah malam, udah jam 11 ya. Udah malam Pak Bu, karena kesian orang-orang yang lain, tetangga kita mau istirahat, tetangga kita mau tidur. Takutnya kemalaman kayak gini akhirnya bulanan kagak boleh lagi ya. Karena sudah malam menunjukkan waktu pukul 11, ini Gus Ihya bilangnya jam 11 selesai dia. Oh ya udah kata saya. Insyaallah kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang hatinya bersih. Amin. Jadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang saleh wa saleha. Amin. Diampuni segala dosanya, diampuni segala kekurangannya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala kemaksiatan yang telah kita lakukan, dan kita mendapatkan pandangan daripada baginda Nabi Muhammad dan mendapatkan daripada pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama kita membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita pulang dari majlis ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bareng-bareng kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah
زدني علما نافعا ورافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا نبينا من قبل لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم الله عليه نحيا وعليها نموت وإن شاء الله تعالى من العالمين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا بعلي الشفاعة يا بعلي الشفاعة يا بعلي الشفاعة يا بدر المدينة يا بدر المدينة يا بدر المدينة يا كريم وأحلى يا كريم وأحلى يا كريم وأحلى وبحمد حسن وبفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله